Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Erlina, NPM 0064, perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Gilang Aldi Alamsyah, NPM 0057, yang kedua ada Yahwan Najmi Alifa, NPM 0067, dan yang ketiga ada Romadini Lisya Utami Anggraini, NPM 0073. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang teknologi yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Teknologi yang akan saya jelaskan dalam pembelajaran ini yaitu bernama mikroskop. Nah, mikroskop sendiri berasal dari dua kata, yaitu mikro yang berarti kecil dan skopien berarti melihat. Jadi, mikroskop merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk melihat benda kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, benda kecil ini dapat dilihat dengan memperbesar ukuran bayangan benda menjadi kelipatan dari ukuran sebenarnya. Bayangan benda dapat diperbesar hingga 40 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan sampai dengan 1000 kali lipat. Nah, ini merupakan teknologi yang bernama mikroskop. Mikroskop terdiri dari berbagai bagian, di antaranya yang pertama merupakan lensa okuler. Lensa okuler merupakan bagian optik mikroskop yang berada dekat dengan mata pengamat. Lensa ini berfungsi untuk membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, diperbesar sehingga bayangan tersebut dapat dilihat langsung oleh pengamat. Yang kedua, lensa objektif. Lensa objektif ini terletak dekat dengan objek yang akan diamati. Sifat bayangan objektif ini yaitu nyata, tegak, dan diperbesar. Yang ketiga yaitu tabung mikroskop. Tabung ini disebut juga dengan tubus yang merupakan bagian non-optik mikroskop yang berfungsi untuk mengatur fokus. Fungsi berikutnya yaitu sebagai penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif. Dan yang keempat merupakan makrometer. Makrometer disebut juga pemutar kasar yang terletak di bagian lengan mikroskop. Makrometer ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop dengan cepat. Yang kelima yaitu mikrometer. Mikrometer disebut juga dengan pemutar halus dengan ukuran yang lebih kecil dari makrometer. Mikrometer ini berfungsi untuk menurunkan tabung mikroskop dengan lambat. Yang keenam yaitu revolver. Revolver berfungsi untuk mengatur pembesaran lensa objektif untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dengan mikroskop tersebut. Revolver ini juga berfungsi sebagai tuas penyangga dalam mengoperasikan cukup dengan memutar ke kanan dan ke kiri. Yang ketujuh yaitu reflektor. Reflektor disebut juga dengan cermin pengatur yang berfungsi menentukan cahaya dari cermin ke objek pengamat. Reflektor ini terbagi dalam dua jenis cermin, yaitu cermin datar dan cermin cempo. Yang kedelapan yaitu diafragma. Diafragma sebagai pengatur cahaya yang merupakan bagian mikroskop yang berada di bagian meja preparat. Diafragma berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk sehingga pengamat bisa memfokuskan dan menentukan jumlah cahaya ke dalam objek pengamatan. Yang kesembilan yaitu kondensor. Kondensor berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin, kemudian memfokuskan cahaya tersebut sebagai penerangan pada objek yang sedang diamati. Yang ke-10 yaitu meja mikroskop. Meja mikroskop ini bekerja untuk sebagai alas dan tempat untuk meletakkan objek pengamatan. Dan yang ke-13 yaitu kaki mikroskop yang berfungsi sebagai penyangga atau penumpang mikroskop. Yang terakhir atau yang ke-14 yaitu sendi inklinasi. Disebut juga pengatur sudut yang berfungsi mengatur derajat kemiringan atau sudut tegak mikroskop yang diperlukan pengamat mengamati objek.
Berikut ini adalah cara-cara penggunaan mikroskop. Kami mengambil contoh dari materi kelas 4, tema 3, subtema 1 dengan kompetensi dasar 3.1, menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dengan indikator 3.1.1 mengklarifikasi bagian-bagian tumbuhan.